Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas khusus tentang Liga Inggris. Kali ini saya akan bahas Big Six, ada 5 pertandingan karena satunya ada Manchester City lawan Tottenham. Jadi saya akan membahas 5 pertandingan Big Six di pekan ke-12. Oke, jadi benar. Oke, kita ke pertama dulu, yaitu pertandingan antara Leicester lawan Chelsea. Ini juga yang pertama disiarkan, yaitu Leicester lawan Chelsea. Chelsea bermain dengan formasi 4-2-3-1. Koper saja sebagai kiper, 4 back belakang dan Marco Kurela, Bernard Badiashile, Levi Colwill sama Wesley Fofana. 2 gelandang bertahan Enzo Fernandez dan Moses Caicedo. 3 gelandang serang Joao Felix, Cole Palmer sama Lima Dueke, dan depan dan Nicholas Jackson. Melawan tim yang baru saja promosi, yaitu Leicester City. Leicester City bermain dengan formasi 4-4-1-1. Herman sebagai kiper, 4 back di belakang ada James Justin, Woodface, Okoli sama Christiansen. 4 gelandang ada McAfee, Sumare, ada Harry Winks juga, ini mantan pelatih pemain ayam sayur. Kemudian juga ada di kanan itu ada Elkanus. Kemudian ada Wilfred Ndidi sama ada The Captain Jamie Vardy. Ini pemain sudah lama dari 2011 sudah membela Leicester sampai sekarang, gila loyal. 2011 atau 2012 ya, lupa aku. Ya intinya itulah, soalnya memang sudah bertahun-tahun Jamie Vardy ini sudah di Leicester. Tapi jujur di babak pertama emang Chelsea lebih menyerang ya, dan Nicholas Jackson mencetak gol di menit 15. Harus diakui golnya cukup indah. Jadi kan bolanya mantul loh, dia pakai kaki kanan tapi bolanya sangat ke kanan, keren tuh golnya. Kemudian di 1-0 di babak pertama, babak kedua Enzo Fernandez cetak gol memanfaatkan bola rebound. Satu si Jackson ya, yang tendang dulu si Jackson, kemudian di heading sama Enzo Fernandez dan gol 2-0 ya. Tapi di menit akhir Leicester dapat penalti dan Jordan Ayew saya cetak di menit 90+5. Jujur kalau lihat statistik ya semuanya Chelsea sih unggul, baik dari shot on target, possession, passing, akurasi passing. Bahkan shotnya Leicester sama shotnya Chelsea beda 4 kali lipat. Posisinya 36% dari 64%, jadi ya memang Chelsea layak menang. Selamat buat Chelsea menang. Kemudian kita ke pertandingan kedua, yaitu ada pertandingan antara Arsenal lawan Nottingham Forest. Arsenal bermain dengan formasi 4-3-3, David Raya sebagai kiper, 4 back di belakang Jurgen Timber, William Saliba, Gabriel sama Ricardo Calafiori. 3 gelandang ada Martin Odegaard yang sembuh dari cedera, Jorginho sama Mikel Merino, pemain baru. 3 penyerang ada Bukayo Saka, Gabriel Jesus sama Leandro Trossard. Oke, ya Nottingham Forest bermain formasi 4-2-3-1. Sales ini kiper timnas Belgia, Moreno, Munilo, Milankovic, Ola Aina. 2 gelandang bertahan dan Domingo sama James Ward-Prowse. James Ward-Prowse ini mantan kaptennya Southampton, habis itu dia pindah-pindah klub. Kemudian Callum Hudson-Odoi, Ryan Yates, Anthony Elanga, dan di depan ada Taiwo Awoniyi. Di babak pertama Arsenal sudah unggul cepat ya lewat Bukayo Saka, dan golnya itu bagus. Dia melewati beberapa pemain, dia ke sisi kiri dan dia tendangnya itu keras ke pojok kanan atas. Kiper manapun tidak bisa nangkap itu keren golnya Saka itu. 1-0 di babak pertama, tapi ya Arsenal sering nyerang ya, jadi Nottingham Forest hampir tidak melawan sama sekali. Babak kedua Arsenal bisa cetak gol lagi lewat gol Thomas Partey di menit 52. Kali ini Bukayo Saka kasih assist 2-0. Kemudian di babak kedua dimasukkan pemain muda Arsenal, yaitu Ethan Nwaneri. Ini usianya baru 17 tahun, masih muda banget. Dan ternyata keputusan itu sangat tepat. Kenapa? Karena di menit ke-86 si pemain muda ini bisa cetak gol, Ethan Nwaneri ini, dan jadi pencetak gol termuda hanya di belakang Cesc Fabregas. Jadi cuma beda beberapa hari doang gitu. Tapi sama 17 tahun, jadi ini memang pemain berbakat Ethan Nwaneri ini. Shot 11 banding 7, shot attack 7 banding 0. Kalau
Saat on target sudah udah selesai, gak mungkin cetak gol. Possession, passing, akurasi passing banyakan Arsenal. Di Arsenal layak menang juga. Posisinya sampai 67% lagi. Sudah layak menang Arsenal. Selamat buat Arsenal. Kemudian kita ke laga berikutnya, yaitu ada pertandingan antara yang mana dulu ya? Ini aja dulu. MU aja dulu. Bentar ya. MU ini istilahnya barusan datangi pelatih baru ya, yaitu si Ruben Amorim. Pelatih sebelumnya Erik ten Hag dipecat, kemudian pelatih interimnya juga sudah berpisah ya diperpanjang, nggak jadi pelatih tetap, istilahnya si Ruud van Nistelrooy. Jadinya sekarang direkrut Ruben Amorim. Ipswich Town bermain formasi 4-2-3-1. Lawannya Ipswich Town, by the way. Ipswich Town ini sebelumnya ngalahin Tottenham. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga Ipswich ini. Tim promosi juga. Bermain formasi 4-2-3-1. Muric sebagai kiper. 4 back di belakang. Ada satu mantan pemain MU, yaitu si Axel Tuanzebe. Sekarang dia menghadapi mantan timnya Osi siapa ini? Dara Osi. Kemudian Burgess, Davis. 2 gelandang bertahan ada Morsi sama Kajuste. 3 gelandang serang ada Bruns, Hutchinson sama Modric. Dan depan Dalot, Liam Delap. MU bermain formasi 3-4-2-1. Berarti 3 back ya si Amorim ini. Onana sebagai kiper, kemudian 3 back ada Johnny Evans, Matthijs de Ligt sama Nacer Mazraoui. Nacer Mazraoui jadi back tengah. Kemudian 4 gelandang ada di kiri ada Diego Dalot, Christian Eriksen, Casemiro sama Amad Diallo. Di depan ada Garnacho, Bruno Fernandes sebagai gelandang serang, dan di depan di ujung tombak ada Marcus Rashford. Kalau kalian lihat dengan teliti kan bakal lihat apa di tengah ini Christian Eriksen sama Casemiro total umurnya cuma 93. Gila lah, ini memang tua-tua ini di tengah. Tapi formasi ini sebenarnya akan berhasil. Kenapa? Karena MU akan unggul di menit awal lihat Marcus Rashford di menit 2. Kelihatannya sih berhasil, tapi ternyata setelah gol tersebut justru Ipswich yang nyerang. Gila, Ipswich itu ketinggalan bukan parkir bus. Mereka berani nyerang, high press tapi ya sayangnya finishnya mereka buruk. Tapi ya Onana juga gila ya, melakukan beberapa save. Dan mereka berhasil menyamakan kedudukan 40 menit kemudian lewat Oman Hutchinson di menit 43. Dan golnya itu bagus, sedikit deflect dari Mazraoui kalau nggak salah, tapi ya itu gol yang bagus juga. Onana nggak dapat kesempatan, tapi gila Onana harus nge-save berapa kali itu. Kalau nggak sudah 3-1 di babak pertama, Ipswich yang unggul. Babak kedua MU baru mulai bisa menyerang lagi, tapi yang nggak bisa cetak gol. Ipswich sempat menyerang, tapi Onana melakukan berapa save? Onana itu total ya melakukan 5 save. Kita di statistiknya 11 banding sama-sama 11, shot on target 6 banding lebih. Ipswich lebih banyak shot on targetnya loh. Posisi 40% banding 60%, passing 24 banding 69, dan akurasi passing 82% banding 87%. Kalau aku lihat pertandingannya ya, MU ini perlu dapat 1 poin. MU ini harusnya kalah, tapi Onana pemain bagus. Jadi ya ini bukan awal yang bagus untuk Ruben Amorim ya, tapi ya setidaknya nggak kalah ya itu dapat poin ya. Tapi lawannya Ipswich peringkat 19, harusnya bisa poin penuh lah. Berarti ini bukan laga yang bagus kan untuk Ruben Amorim sebagai debutan. Terakhir ada belum terakhir, sorry. Sekarang pertandingan antara Southampton lawan Liverpool. Southampton dominan formasi 5-4-1. Alex McCarthy sebagai kiper, kemudian 5 back di belakang. Ini pasti parkir bis. Chris Peters, Harwood Bellis, Downes, Jack Stevens sama Fraser. 4 gelandang ada Dibling, Fernandes. Adam Lallana balik lagi ke Southampton, by the way. Ini mantan pemain Liverpool juga. Armstrong, dan depan ada Onuachu. Ya banyak yang nggak kenal sih di sini. Kemudian Liverpool bermain formasi 4-2-3-1. Jaume Kelleher sebagai kiper. 4 back di belakang ada Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate sama Conor Bradley. Kemudian 2 gelandang bertahan ada Curtis Jones, itulah fans Liverpool. Kemudian Ryan Gravenberch,
3 gelandang serang ada Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai sama Mohamed Salah, dan di depan ada Darwin Núñez di ujung tombak. Ini cukup seru ya. Jadi dua tim sama-sama menyerang, terutama Liverpool, tapi belum bisa cetak gol sampai menit 30 baru cetak gol, dan golnya lucu ya Liverpool. Jadi yang cetak gol Dominic Szoboszlai by the way. Itu golnya dari blundernya pemain Southampton. Jadi dari McCarthy umpan ke nomor 18, siapa lagi di nomor 18, si Fernandes kalau nggak salah, kemudian ke nomor 4 Donetsk kalau nggak salah. Jadi ini apa itu, habis si Donetsk kalau nggak salah ngumpannya kena Dominic Szoboszlai, dan ya kipernya katanya belum siap juga, agak out of posisi dan gol. Ini blunder loh di kotak penalti, parah juga ini si backnya Southampton ini. Nggak tahu kan, ngerti nggak menjelaskan, tapi ya itu yang terjadi di sana. 10-12 menit berselang, tapi Southampton bisa menyamakan kedudukan lewat Adam Armstrong di menit 42. Gila, Southampton peringkat 20 bisa menyamakan kedudukan, gila. 1-1. Babak kedua Southampton unggul malah, dan Matheus Fernandes di menit 56. Gila, bisa comeback loh. Southampton ini nggak, meskipun peringkat 20 nggak bisa dianggap remeh juga ya, gila juga, hebat juga. Tapi kemudian Liverpool bersyukurnya punya pemain namanya Mohamed Salah. 9 menit setelah golnya Southampton tersebut, dia cetak gol bagus Mohamed Salah lewat gol first time itu, dan dia berhasil menipu kipernya Southampton si McCarthy ini. Tendangannya pelan padahal, tapi itu tepat sasaran dan gol, keren. 18 menit berselang, Liverpool dapat penalti karena pemain Southampton kartu merah melakukan pelanggaran handball, namanya Yukinari Sugawara kalau nggak salah, ini pemain pengganti. Itu hanya aktif karena dia kena ininya, jadi layak penalti, dan Mohamed Salah cetak gol di menit 83 sekaligus comeback dan membawa mereka ke Liverpool ke puncak klasemen menjauh dari City. Shotnya 7-27, shot on target 5-11, persen 37%, 63%, passing 365/600, dan akurasi passing 83%-88%. Jauh Liverpool, cuma Southampton ternyata masih bisa ngelawan, masih bisa kasih 5 shot, itu cukup bagus juga. Betul, ini kipernya Liverpool lagi, Southampton melakukan sekitar 8 save tapi tetap kalah, jadi ya apes juga si Southampton ini karena lawannya juara. Maksudnya lawannya peringkat 1. Sekarang Liverpool unggul 8 poin atas City, menjauh karena City kalah lawan Tottenham. Kita coba lihat pertandingannya. Bentar ya. Sekarang City lawan Tottenham. City, ini big match juga. City barusan kalah 4 kali beruntun, dan habis ini bakal 5. Kita lihat apa itu habis City lawan Tottenham. City permainan formasi 4-3-3. Ederson sebagai kiper, kemudian 4 back di belakang ada Kyle Walker, John Stones, Manuel Akanji sama Josko Gvardiol. 3 gelandang ada Rico Lewis, Ilkay Gundogan sama Bernardo Silva, dan 3 penyerang ada Phil Foden, Erling Haaland sama Savio, pemain baru. Tottenham permainan formasi sama 4-3-3 juga, jadi dua tim ini sama-sama menyerang. Guglielmo Vicario sebagai kiper, 4 back ada Destiny Udogie, Ben Davies, Ragnar Dragusin sama Pedro Porro. Radu Dragusin. 3 gelandang ada James Maddison, Yannick Bissouma sama Malang Sarr. 3 penyerang ada Heung-min Son, Dominic Solanke sama Dejan Kulusevski. Tapi kalau lihat di versinya Liga Inggris, Premier League officialnya itu Spurs bermain formasi 4-2-3-1. Jadi Son ke belakang sebagai winger sama Kulusevski, Solanke di ujung tombak. Aku lupa Bissouma yang menemani mereka di gelandang serang, gitu aneh. Atau Maddison. City sebenarnya dari awal menyerang tapi efektivitasnya enggak. Haaland berapa kali dapat peluang tapi gagal. Tottenham ternyata lebih efektif. James Maddison berhasil cetak 2 gol di menit 13 dan 20. Gol pertamanya bagus, itu first time. Gol keduanya juga dia ngechip kipernya itu sendiri, pemain pintar juga si James Maddison ini. Dan dia waktu itu rayain ulang tahunnya juga ya, barusan juga ngerayain ulang tahunnya ke-28 tanggal 23 November. Ini what a way to celebrate the Maddison birthday. Jadi pas Maddison ulang tahun cetak gol 2 lagi.
2-0 babak pertama. City sebenarnya ngelawan tapi ya penyelesaian akhirnya jelek. Babak kedua Pedro Porro cetak gol di menit 52 dan Brennan Johnson cetak gol di menit 90+3. Ini menunjukkan rapuhnya City. Nggak ada Rodri, pengaruh banget, sama nggak ada siapa lagi ini, aku lupa. Shotnya City padahal 23 shots loh, Tottenham cuma 9. Tapi shot on targetnya 5/7, 18 off target City. Ini emang City lagi parah-parahnya nih City. 23 shots ada yang gol loh. Possession 58% banding 42%. Passing 566 banding 427. Dan akurasi passing 92% banding 83%. Ya apa ya, City ini di semua kompetisi kalah 5 kali beruntun sih. Aku sih harap kalau di Liga Champions atau apa City bisa bangkit, tapi ya kalau di Liga Inggris semoga kalah lagi. Soalnya biar itu aku harap yang juara bukan City lagi. Aku harap yang juara tim lain lah, entah Liverpool atau Arsenal atau Chelsea atau apa, ada asal jangan City lagi. Soalnya City ini bosan lah, 4 kali beruntun juara terus ya. Jadi semoga musim ini ganti yang lain lah yang juara. Yang sekarang favorit juara ya Liverpool karena unggul 8 poin atas City, asal jangan terpeleset aja atau apa, harusnya mereka bisa juara. Tapi masih ada sekitar 26 pertandingan lagi. Aduh nyamuk lagi. Nomor 1 Liverpool 31 poin, City peringkat 2 23 poin, Chelsea sama Arsenal sama peringkat sama 22 poin, cuma Chelsea unggul agresivitas gol. Padahal sama-sama 9 ya sisi gol, cuma Chelsea unggul banyakan gol soalnya. Brighton peringkat 5 juga 22 poin, cuma skala sisi gol dari Chelsea sama Arsenal, Brighton cuma +5 sedangkan Chelsea sama Arsenal +9. Tottenham peringkat 6 dengan 19 poin, Nottingham peringkat 7 19 poin juga, sama kayak Aston Villa juga, tapi gila Nottingham sama Tottenham sisi golnya beda 12 ya. Chelsea 19 poin. Aston Villa sisi golnya 0, jadi paling bawah 19 poin. Newcastle peringkat 18 poin, Fulham juga sama tapi kalah sisi gol di peringkat 10. Brentford peringkat 11 17 poin, dan peringkat 12 MU 16 poin. Gila ya, peringkat 12 baru ketemu MU ya, parah emang MU ini. 4 menang, 4 seri, 4 kalah, emang lucu ini tim. Ipswich peringkat 18 9 poin, Southampton peringkat 13 Bournemouth, 14 West Ham, 15 Everton, 16 Leicester City, 17 Wolves, 18 Ipswich, 19 Crystal Palace, 20 Southampton. Ya, yang kejutan ya MU sih, masih peringkat 12 pada 12 laga. MU lucu juga. Ya aku harap itu aja lah, yang juara bukan City lagi supaya liga ini lebih seru. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton.